Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Musid ya. Di sini izin saya mau mewawancarai. Sebelum mewawancari saya perkenalkan dulu Pak. Ya, Saya Bayu Sahrianor, mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang tahun 2022. Jadi di sini tujuan saya untuk wawancara ini semata-mata untuk mengeksplor permasalahan saya mencari penyebab-penyebab ya. permasalahan di pembelajaran itu Pak. Eh, Sebelum mewawancara mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maksud SPDMA, samping sebagai pengawas sekolah dan juga sebagai pengawas mata pelajaran IPA. Jadi untuk yang guru IPA yang khususnya yang ada di Kabupaten Kapuas itu kami biasanya kalau ke sekolah juga melakukan pembinaan kepada guru yang mata pelajaran IPA. Siap. Terima kasih Pak untuk jadi kita langsung mungkin ya wawancaranya. Ya. Yang pertama ini mengenai minat baca siswa itu yang masih rendah di sekolah kami Pak. Itu kira-kira menurut Pian seperti apa Pak? Untuk minat baca sebetulnya seharusnya mulai dari SD itu ya, karena minat baca itu dipengaruhi oleh juga bagaimana keadaan di sekolah itu. Kalau biasanya ada suatu teknik untuk menggunakan minat baca itu, salah satunya kita membuat pojok baca maupun perpustakaan yang tidak hanya menghadirkan buku-buku pelajaran itu. Jadi kita biasanya pernah nanya dengan anak-anak itu, buku apa yang kalian senangi di sekolah itu. Ternyata anak-anak banyak yang suka buku apa cerita bergambar apa segalanya itu. Nah, kesalahan di sekolah kadang-kadang itu pojok baca hanya berupa mata pelajaran. Nah, itu tidak menarik siswa untuk membaca. Jadi siswa biasanya senang membaca buku cerita, buku apalagi kalau yang sekolah dasar itu buku yang cerita bergambar sebagainya itu. Nah, kita ndak yang penting minat bacanya dulu ya, ndak harus fokus ke mata pelajarannya. Itu yang sering tidak dilaksanakan di sekolah itu. Jadi itu untuk salah satu langkah untuk meningkatkan minat baca siswa itu. Jadi memang minat baca ini harus digenjot dari segi SD-nya Pak ya dulu kan. Iya, dari SD, tapi juga terus dikembangkan. Dikembangkan Kalau di SMP itu, SMP memang literasi itu harus ada sebenarnya setiap sekolah itu. Kalau misalnya tidak ada perpustakaan ya di kelas. Nah, di kelas itu sering juga kalau kita memberikan pembinaan di kelas itu ya tempatnya yang menarik minat siswa, kemudian buku-buku yang hadirkan juga beragam. Ya, tempatnya itu nyaman ya untuk anak-anak baca, bisa seperti apa menatanya itu dengan baik. Kemudian kalau dia membaca itu perlu juga dianukan, sekali-kali kita tanya sambil santai lah, apa yang sudah dibaca tadi. Nah, kemudian bisa tidak menceritakan dengan bahasa sendiri apa yang sudah dibaca itu. Nah, kita akan kelihatan itu siswa itu tadi menyimak apa yang sudah dia baca. Itu yang bisa sebetulnya dilakukan oleh setiap sekolah untuk melakukan minat baca ya ilustrasi secara umum. Oke, baik. Yang kedua itu di sekolah saya itu juga masih ada siswa yang masih membacanya terbata-bata, kurang lancar itu kayak. Itu kenapa ya Pak? Ini itu salah satunya itu tadi juga, ini berkaitan satu dengan dua itu. Iya, berkaitan juga. Berkaitan di samping pembimbingan yang intensif dari guru ya, memang di daerah itu kan daerahnya orang tua kan tidak begitu maksimal di rumah. Tetapi dengan cara itu tadi di sekolah dengan anak-anak misalnya bisa membaca dengan lancar itu, memotivasi siswa dengan misalnya lomba bercerita. Nah, mau dia membaca. Kemudian
membaca nyaring misalnya juga. Ya, atau dia menceritakan apa yang sudah dia baca, dikasih hadiah dari itu beberapa yang sudah dilakukan sangat berhasil sekali untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan baca siswa. Iya. Oke. Sekarang yang ketiga Pak, mengapa siswa kalau kita suruh ke depan untuk maju presentasi itu kadang bisa malu gitu Pak? Kira-kira Ini memang perlu latihan gitu, untuk yang kenapa dia malu. Tetapi usaha daripada guru di sekolah supaya siswa itu tidak merasa malu. Jangan kita misalnya kalau ada salah lalu memberikan hukuman kepada siswa itu, buat dia merasa nyaman. Kalau dia misalnya maju, tidak apa-apa kalau salah itu. Yang penting kalian punya keberanian. Nanti kita anukan kalau sudah kita diskusi bersama mana yang betul daripada yang sudah dipresentasikan, sehingga dia tidak merasa takut ini kalau salah nanti ada hukuman ini. Nah, jadi itu takut ada ketakutan seperti itu. Nah, jadi kalau seperti itu dia punya keberanian untuk mengungkapkan apa yang dipresentasikan tuh, meskipun mungkin masih belum betul. Ya, nanti kita akan bersama. Ya, itu yang biasanya. Sekarang yang pertanyaan keempat itu, mengapa peserta didik ini masih memiliki ada semangat belajar yang rendah itu Pak? Semangat belajar yang rendah itu memang ya perlu motivasi. Banyak yang cara yang kita motivasi itu kepada siswa dengan dengan cara pembelajaran yang menyenangkan, metode belajar yang menyenangkan. Siswa merasa bahwa belajar itu menyenangkan bagi siswa. Salah contoh misalnya, siswa yang kita ajarkan dengan sistem ceramah itu beda. Kalau kita ajak bekerja umpamanya, dia mengamati, kalau IPA itu misalnya mengamati tentang tumbuhan dikotil dan monokotil, bawa aja ke lingkungan. Nah, apa yang diamati misalnya tentang bunganya, tentang batangnya, tentang akarnya dan sebagainya. Siswa juga akan lebih bermakna karena dia mengenal langsung. Cara ada yang dilakukan itu yang mungkin belum banyak dilakukan siswa di sekolah itu oleh guru di sekolah. Karena yang penting menyampaikan mata pelajaran, tetapi apakah itu menyenangkan bagi siswa? Itu belum tentu. Jadi variasi daripada metode mengajar atau modal mengajar juga sangat penting untuk minat daripada siswa untuk belajar. Oke, jadi di sini gurunya memang harus pintar-pintar memilih metode pembelajaran yang menarik gitu Pak ya, supaya siswanya lebih semangat belajar. Ada yang guru yang tertentu kadang beda, ada yang siswa semangat dia di kalau guru yang lain misalnya masuk ya. Karena tadi model misalnya contoh juga kalau dengan metode contoh misalnya siswa yang membelajarkan IPA itu disampaikan biasanya IPA itu praktek praktek baik itu di dalam ruangan maupun di luar itu. Nah, sekali-kali kita juga menghadirkan media yang menarik bagi siswa. Kalau apalagi di daerah itu kalau menggunakan misalnya presentasi menggunakan ada videonya, pasti yang di sebelah juga menengok itu. Jadi seru juga ya. Baik Pak, yang selanjutnya ini pertanyaannya, mengapa siswa itu bisa jarang hadir ke sekolah nih Pak? Ini mungkin kendala di daerah ya. Kalau di kota mungkin agak jarang. Jarang. Kasusnya kecil sekali. Kalau di daerah itu memang biasanya ada faktor tertentu dari orang tua siswa, keluarga gitu. Tapi pengalaman kita itu yang pernah juga menjadi kepala sekolah, pendekatan kepada orang tua itu penting. Dan gurunya juga. Kalau ada siswa yang tidak hadir itu jangan kita menunggu, biasanya di daerah itu kita yang ke sekolah itu, ke sekolah mendatangi siswa apa masalahnya, kemudian sambil ngomong santai dengan orang tua itu. Ya.
Itu pernah saya lakukan waktu di SMP Bola Petak itu, saya sering ke sebagai kepala sekolah juga sering terjun ke ke tempat orang tua ya, ke orang tua. Kenapa siswanya tidak masuk 2 hari, alasannya apa? Kadang-kadang dibawa ke ladang, kita berikan kepada orang tua. Ini penting, bisa jadi minimalisir dibawa ke ladang itu. Atau kalau di desa kadang-kadang juga hari ada acara pengantinan juga tidak hadir kan. Nah itu juga sedikit demi sedikit harus dirubah. Kan kesempatan tertentu disampaikan pada saat ke rumah juga. Orang tua biasanya senang kalau ada guru datang ke sekolah ke rumah itu. Jadi memang ya pendekatan kita memang tidak bisa dalam serta-merta berhasil itu. Kalau saya dulu sampai 3 tahun baru bisa berhasil dengan baik. Jadi memang harus ada interaksi antara sekolah dengan orang tua siswa ya. Ditanyakan mengapa mungkin siswanya agak hadir. Jadi kita tidak menunggu di sekolah. Dan seperti di kota, kalau di kota dipanggil orang tua kan datang. Di daerah beda. Nah ini juga keterkaitan dengan nomor 5 pertanyaan ke-6 ini kan kadang kami juga memanggil orang tua itu kadang dia tahu untuk menghiraukan orang tuanya untuk ke sekolah gitu ada masalah anaknya itu kan apa ya? Memang itu kendalanya di daerah seperti itu. Kita panggil dan tidak hadir kadang-kadang ke sekolah. Kalau sama kali bekerja juga ada apa sebagainya itu. Nah, jadi memang strateginya berbeda dengan yang di kota itu. Kita yang ke rumah mengalah ya. Kalau masih terjangkau kita tanya aja. Samping untuk menambah harapan dengan orang tua aja. Ya Pak, yang selanjutnya itu guru menentukan model pembelajaran itu saat sekarang ini masih susah tuh kenapa ya Pak? Dan memang kita perlu mengetahui metode apa atau model apa yang cocok untuk satu tema ataupun materinya. Tidak semua model itu cocok untuk diterapkan. Jadi kita pandai-pandai memilih itu dan diusahakan dihindari yang terlalu banyak menggunakan ceramah itu. Jadi ajak siswa untuk untuk terlibat aktif ya dalam pembelajaran itu. Minimal diskusi itu minimal diskusi tentang suatu permasalahan tertentu. Kalau mungkin ada peralatannya atau lingkungan yang bisa kita lakukan, kita ajak siswa ke sana. Pasti saya kira akan sangat menyenangkan dan itu akan kuat diingat oleh siswa. Apa yang didapatkannya dari pengalaman nyata itu akan kuat diingat oleh siswa dibandingkan dengan dia hanya menghafal konsep-konsep yang ada di dalam IPA. Ini selanjutnya masalah kami di daerah itu juga sering siswanya itu bingungan Pak kalau mengajarkan soal berupa cerita. Kenapa ya Pak? Soal cerita itu sini matematika, kalau IPA agak jarang. Iya, IPA kadang ada fisikanya gitu. Jadi fisika. Soal cerita itu memang menerjemahkan cerita itu kalau ke dalam bentuk, kalau matematika misalnya biasanya di persamaan gitu. Persamaan misalnya ada contoh anak misalnya membeli 2 buku dua buku dan 2 buah pensil ya. Jadi kan itu kan diterjemahkan dalam bentuk suatu persamaan. Memang ini kita dari guru itu perlu lebih lebih intensif melakukan supaya dia terbiasa. Konsepnya ya di samping menekankan itu konsep daripada matematikanya itu misalnya itu kan ada parabelnya, biasanya parabel X, parabel Y dan sebagainya. Nah itu perlu kemudian latihan menggunakan soal-soal cerita itu digunakan sehingga siswa terbiasa untuk mengucapkan soal cerita itu dalam hal misalnya untuk mata pelajaran yang paling banyak itu matematika, tapi fisika juga ada.
selanjutnya Pak, ini mengapa banyak permasalahan yang masih miskonsepsi terhadap materi-materi Pak? Kalau maksudnya gimana mas konsep Misalkan ada kita kan menjelaskan lagi ada perbedaan antara bulu dan rambut. Oh Nah itu iya, memang itu kan dipengaruhi oleh kebiasaan. kadang-kadang kebiasaan salah kaprah itu, Iya, salah kaprah. miskonsepsi. Tapi memang itu perlu dianukan. Bulu dengan rambut kan jelas dalam IPA beda dengan Iya. yang keseharian kita Iya. kita kenal itu, dan itu memang disampaikan kepada siswa apa itu perbedaan bulu dengan rambut misalnya. Iya. Ya, meskipun walaupun kesehariannya dia mengatakan bahwa yang namanya misalnya di badan kita ini namanya bulu, pada rambut Eh, bulu sebetulnya rambut ya kan. Iya. Kalau di burung itu kan bulu, bulu, iya. bukan rambut. Seperti itu. Iya, itu kan Itu sering- contoh ya yang miskonsepsi. Kalau miskonsepsi itu memang ya perlu disampaikan kepada siswa itu. Tapi kalau jangan sampai miskonsepsinya dari gurunya. Iya. Dari gurunya misalnya ada satu contoh gitu. Dulu ya, waktu anak saya masih SD itu Mm. gurunya mengatakan buah semangka itu apa warnanya? Ya, anaknya nyebut merah. Iya. Tapi ada yang menyebut warna kuning. Kuning. Ya kuning. Kata gurunya salah itu. Tidak ada semangka kuning, padahal kuning semangka ada. Itu kan mungkin pengetahuan kita yang tidak sampai Iya. ke sana kan gurunya. Tapi kalau sudah betul pada itu, jawaban siswa karena wawasan kita ya dibetulkan. Kalau mungkin wawasan kita tidak sampai ke sana, karena anak-anak kan kadang-kadang apalagi zaman sekarang itu dia wawasannya luas. Jadi guru bukan segala-galanya. Iya. Ya, semangka warnanya merah biasanya, tapi ada yang kuning kan. Iya. Nah, gitu. Jadi memang sini gurunya memang jangan sampai salah juga Pak ya, Ya, miskonsepsi. jadi kalau salah cepat dibetulkan. Iya. Kalau misalnya ada kekeliruan cepat dibetulkan supaya itu tidak menjadi keterusan sampai dia nanti dewasa, Iya. sampai dia menjadi mahasiswa bahkan menjadi guru seperti kita ini. Siap, Pak. Pertanyaan selanjutnya, ini di daerah juga Pak sering terjadi kalau pemahaman tentang hot itu Pak, soal-soal hot itu. Ya, soal hot itu memang perlu dibiasakan dalam mengerjakan soal-soal formatif maupun Iya. sumatif itu. Hmm. Jadi tidak hanya yang tingkatan rendah maupun tingkatan sedang, tapi yang tingkat tinggi juga diperlukan sehingga siswa terbiasa untuk memecahkan masalah itu di dalam soal-soal. Kalau yang rendah kan hanya bisa mengingat tentang satu apa misalnya yang dimaksud dengan ekosistem itu kan hanya mengingat itu. Tapi kalau yang lebih kepada dia lebih kepada berpikir tingkat tinggi perlu pemahaman. Nah, jadi ini memang pembiasaan, karena kebiasaan juga guru-guru itu membuat soalnya itu hanya pada tingkatan C1 C2 ya. Kalau di kan langsung belum kan C1 C2 mengingat memahami, tapi kalau yang C3 C4 nya belum sampai ke sana membuat soal. Jadi buat perbandingan boleh aja kita membuat soal yang mudah juga, tapi harus ada misalnya perbandingannya 1-2 banding 1, yang mudah 1, yang sedang itu 2, yang sulit 1, bisa seperti itu. Jadi mungkin dari 10 soal itu ada 1-2 aja jadi soal-soal hot Ya, nanti ya berbanding berapa jumlahnya. kebiasaan untuk mereka. Kebiasaan. Selanjutnya Pak, ini mengapa di tempat kami itu juga belum bisa menggunakan laptop atau proyektor dalam pembelajaran itu Pak, kira-kira menurut pengalaman demikian? Itu bisa tergantung alatnya. Iya, Ya, alatnya ada enggak di sekolah itu. Kalau alatnya ada tapi tidak digunakan, itu salahnya gurunya. ya salah gurunya. Iya. Apakah memang tidak mau menggunakan Iya. atau memang tidak bisa menggunakan. Nah, gitu. Kalau tempat Bapak gimana? Ada enggak? Nggak ada alatnya Pak, Nggak ada, masih iya. listriknya nggak ada juga. Ya sebenarnya bisa. Di daerah itu bahkan itu sangat saya bagi siswa dan juga untuk kegiatan apapun, nah, itu akan memudahkan. Nah, siapa tahu nanti sekolah ada pendekatan dengan kepala sekolah
untuk membeli Proyektor. ya proyektornya, karena laptop mungkin rata-rata gue punya. Sudah ada mungkin ya. ada. Itu mengisikan sedikit ya dari dana sekolah itu. Siap. Tapi disampaikan dengan santun lah. Iya. Dengan pas sekolah. Oke. Ya, artinya santun, artinya sambil ngomong santai, Pak atau Ibu, gimana kita ini lebih supaya, nah itu kan kalau mungkin ada dana sekolah Iya. bisa sebetulnya Pak. Kalau ada yang bisa, belajarnya kan sebentar aja, asal laptopnya sudah terampil kan. Iya. Selain juga harus ada barangnya, Iya. guru juga harus punya Iya. kemampuan untuk mengoperasikan itu, Pak ya. Tapi kalau anak muda seperti sampiannya udah Sama bisa, Pak. bisa, rata-rata bisa. Udah mengalami kesulitan dalam menggunakan itu. Jadi kita bisa membuat, misalnya di situ bisa membuat video, atau videonya misalnya kita kan bisa di download dari kita tampilkan di situ, atau kita bisa mempresentasikan benda-benda yang mau kita anukan sebagai media pembelajaran kan di situ. Digunakan aja bergiliran guru itu berapa satu alat. Oke. Ini yang terakhir, Pak. Sekolah kami itu juga karena memang nggak ada sinyalnya, nggak ada listriknya, jadi kami selama PJJ kemarin, pandemi kemarin itu tidak menggunakan yang nama Zoom ya. Sepengetahuan Bapak gimana dengan binaan Bapak yang sekolah lain-lain itu? Kalau yang lain kalau di kota bisa. Bahkan saya kadang-kadang bisa saya masuk Zoom, atau saya sendiri menggunakan Zoom untuk membina kepala sekolah ya, atau lewat Google Classroom ya. Iya. Ini di SMP 3 ya, yang di Buhut ya. Iya, di Buhut. Di Buhut itu rasanya bisa itu Terjangkau ada wilayahnya, iya, Pak. Misalnya kalau saya yang SD-nya pernah Pernah ikut juga. sebagai narasumber penguatan kepala sekolah. Oke. Di mana posisinya di Buhut. Jadi kan bisa Zoom-nya di Buhut, tapi posisinya kurang tahu apakah di rumah ya Pak, apakah di tempat mana itu. Jadi katanya perusahaan kan ada di situ. Jadi bisa saya yang kuaternya biasanya di daerah itu. Untuk beberapa guru kadang-kadang agak gaptek sedikit itu mengenai teknologi itu. Jadi kalau kita misalnya dulu penguatan kepala sekolah kan banyak pesertanya juga yang dari mereka yang agak-agak yang berumur lah itu mau sel-selkan aja setengah mati kita membimbingnya itu. Bu ini mau sel-selkan itu nggak bisa nih Pak. Akhirnya waktunya kan banyak perempuan membuka Zoom-nya juga, jadi baru banyak kita membimbing, tapi akhirnya mereka karena sering lumayan jadi familiar sudah seminggu lebih itu ya bisa. Jadi memang pertama jangkauan internetnya juga harus ada. Kedua yang itu kendalanya di daerah yang tidak ada. Kedua memang ada kemauan kita menggunakan itu kalau misalnya diperlukan untuk mengikuti kegiatan, misalnya pelatihan kan ada yang sekarang yang berbasis Zoom kan. Untuk pelatihan itu bisa walaupun di daerah itu. Kalau sampai di Marapet bisa lancar lancar. Bisa buat akreditasi juga. Nah jadi itu mungkin bisa dari kadang-kadang permohonan dan perusahaan itu. Kadang-kadang bisa Pak. Ya permohonan bisa supaya Buhut itu terjangkau internetnya, kita semacam permohonan. Nah, jadi kan akses guru untuk mengikuti pelatihan walaupun di sana bisa untuk kegiatan apa dia bisa dari Buhut. Kalau di Buhut itu biasanya kalau mereka membuat sinyal nggak bisa Pak, tapi kalau guru mau pelatihan mereka bisa mengantarkan guru ke tempat mereka, ke office-nya kayak gitu, jadi sinyalnya yang agak enak gitu. Memang posisi ini kan ya agak jauh ya dari perusahaan itu. Iya agak jauh Pak. Agak jauh perusahaan. Dalam apa itu
nggak bisa terjangkau ya Iya. internetnya. Tapi perusahaan belum ada ya untuk membantu Belum sekolah ada itu budgetnya untuk antennya itu bikin tower Iya. baru atau gimana. Iya, supaya bisa terjangkau di situ. Iya, harapan Kan semua dana CSC kan siapa tahu iya, gitu. Bisa. dibantu sekolah Iya. itu, baik itu gedungnya, internetnya, Iya. supaya tidak terisolasi. Oke Pak, mungkin itu saja ya, cukup wawancara kita hari ini. Belum mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya telah bersedia diwawancarai. Ya. Sebagai penutup Pak, silakan mungkin mau saran sedikit atau masukan. Untuk guru yang di daerah terpencil, khususnya kepada guru IPA di SMP 3 Pos tengah satu pos tengah atap. Jadi penting sekali dalam hal pembelajaran IPA itu kita lebih banyak menggunakan media. Kalau perlu gunakan sarana sumber belajar yang ada di sekolah semaksimal mungkin, termasuk di lingkungan. Ya, misalnya mengenai tumbuhan, apa saja yang di lingkungan itu yang bisa kita ambil, sehingga siswa itu akan memahami materi pelajaran itu dan pembelajaran akan lebih bermakna dibandingkan dengan hanya menyampaikan informasi atau ceramah yang tentu tidak kuat diingat oleh siswa. Dan itu juga tidak begitu bermakna bagi siswa kalau hanya tinggal menghafalkan konsep-konsep yang ada di dalam IPA itu. Gunakan juga untuk kegiatan soal-soal itu yang berbasis, artinya soal-soal itu berbasis tidak soal-soal yang yang lot ya. Lot itu artinya anunya order thinking ya, di bawah. Itu yang dibiasakan. Nah, sehingga itu nanti akan menjadi bermanfaat bagi sekolah. Itu memang ada dalam diri kita. Ya, setiap guru itu memang harus punya inisiatif seperti itu. Terima kasih Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya, dan mengucapkan ribuan maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Mohon doanya juga supaya lulus PPG ini Pak ya. Amin. Dan bisa sukses. Ya. Jadi sekian wawancara kita dengan pengawas sekolah ya. Lalu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.